Sosok Haji Rhoma Irama dalam jagat musik tanah air dikenal sebagai musisi yang revolusioner. Sepak terjangnya mengembangkan musik dangdut dari suara pinggiran menjadi suara anak bangsa, membuat lelaki yang akrab disapa Bang Haji ini diberi gelar Raja Dangdut. Siapakah Rhoma Irama yang sebenarnya? Lahir di Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1946 dari pasangan Raden Haji Burdah Natawireja dan Hajah Tuti Juwairiyah. Sejak kelas 2 sekolah rakyat, Rhoma sudah menunjukkan bakat musiknya, namun mendapat tantangan dari kedua orang tuanya. Karir musik Rhoma mulai berkibar melalui Orkes Melayu Soneta yang membawa semangat The Voice of Muslim. Soneta Jualah yang mengatrol Bang Haji disebut sebagai superstar Asia Tenggara versi majalah Asia Week. Pembawaannya yang karismatik dan flamboyan membuat Bang Haji kerap dicap sebagai playboy. Lebih dari itu, hingga usianya yang mendekati kepala 6 secara resmi yang diketahui publik, Bang Haji sudah 2 kali menikah. Rumah tangga Bang Haji dengan Rika Rahim sempat goyah pada bulan Juni tahun 2003 ketika Rhoma Irama kepergok begadang bersama Angel Elga di kamar 2401 apartemen Semanggi. Munculnya Semanggi Gate yang bersamaan dengan perseteruan Bang Haji melawan Inul Daratista mengendap begitu saja. 2 tahun kemudian, melalui kasus dugaan pencurian yang melibatkan Angel Elga, tiba-tiba Bang Haji hadir kembali dalam 2 minggu terakhir ini membela Angel habis-habisan. Bagaimana kisah hidup dan lika-liku karir lelaki yang telah memiliki cucu dari anak hasil pernikahan pertamanya dengan Veronica? Selamat siang pemirsa, saya Dona Arsinta akan berada di hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Akhirnya kita sampai juga. Kita udah mulai kangen dengan beliau nih. Siapa dia? Ada Siapakah dia? Yang habis. aduh. Jadi ini sedih banget nih ceritanya, habis dipukuli. Jadi habis dipukuli, akhirnya lapor polisi. Aduh. Iya. Dipukuli, lapor polisi. Iya. Soalnya katanya tiba-tiba dikatain gitu sama orang. Iya. Katain gitu. Katain. Dasar katain gitu. Tapi kasihan loh beneran, gue ngeliat di Instagramnya gitu, kok masih ada sih sekarang kayak gitu-gitu, harusnya enggak lah. Dipukulin sama orang-orang yang nggak kenal lagi ya? Yang nggak kenal, kalau kenal mungkin masih bisa kayak dicari orangnya nih kan. Iya. Sama Bontot, ini adalah musik dasar yang dia akan bawa nanti. Masih. Iya, enggak, kamu dengerin aku dulu. Maksudnya aku tuh pengennya nggak ngejauh dari yang lagu awalnya gitu loh. Jangan terlalu dibuat berubah banget. Ya kalau kamu nggak suka sih terserah kamu sebetulnya. Dalam struktur rumah tangga adalah harus saling memahami mana yang mimpin dan mana yang dipimpin. Yang menyinari di setiap kehidupan kota. Oh, penontonnya seru ya. Terlihat di jalan. Kayak nonton konser banget ya pokoknya. Nggak ada handphone terbang dan zaman pensi. Ya, pensi SMA. Saja yang bisa ya bagus juga. Cuma lebih enak kenapa nggak artis 90-an dikeluarin semua, lebih enak deh kayaknya. Janganlah kau rasakan barang tegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama elak-elaknya. Kita peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya karena malam ini indah.
lagi acara kali ya? Terus lo dibayar berapa? Ha? Mahal, lo nggak mampu bayar. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Halo. Ini orang ngerusak acara gue loh. Halo Mbak Santi, apa kabar? Tenang dulu Mbak. Mbak Santi jangan terpancing ya kemarahannya ya Mbak ini Santi bikin ya. emosi banget Jadi loh. sebetulnya adalah haters lo Mbak. Haters lo yang udah lama banget stalking lo, dia sering Stalking ngapain sih? Ini lu, aduh, lu fitnah gue banget. Semua musisi dikenal karena karya dan pengabdiannya kepada seni. Tetapi musisi yang begitu menyatu dengan aliran musiknya, sehingga dengan menyebut jenis musik itu, karisma sosok musisinya langsung terasa. Dialah Rhoma Irama, pria kelahiran Tasikmalaya 59 tahun silam. Dibesarkan dalam didikan sang ayah yang berlatar belakangkan militer, Oma demikian ia biasa disapa, menjalani masa kecilnya dengan penuh kesahajaan dan taat agama. Tetapi mengapa Rhoma Irama harus menunggu 5 tahun untuk dapat menyelesaikan SMA-nya? Garis kehidupan bersahaja dan takwa yang saat ini dilakoni Haji Rhoma Irama sebenarnya telah dibentuk semenjak hari kelahirannya tanggal 11 Desember 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rhoma melewati masa kanak-kanaknya bersama kedua orang tuanya. Alhamdulillah, tahadduts bin-ni'mah, artinya menjelaskan nikmat Allah. Masa kanak-kanak saya termasuk anak manis gitu ya. Iya, nggak pernah ada kenakalan-kenakalan yang meresahkan orang tua gitu kan. Nah, selalu melaksanakan sholat gitu kan, ngaji gitu. Saya memang suka, gemar akan buku-buku agama gitu. Pendidikan keluarga yang kuat memegang teguh agama berupa sholat dan mengaji membuat cita-cita Rhoma untuk menjadi musisi ditentang keras sang ayah, Raden Burdan Natawireja. Gambaran ketidaksetujuan itu dikisahkan kembali Rhoma Irama dalam film Kelana. Rhoma, berhenti main gitar. Kau mau jadi setan di rumah ini? Apakah kau tidak tahu? Hah? Kalau ayahmu sedang sibuk? Nggak didukung gitu kalau saya nyanyi bisa di rumah. Kan orang tua saya orang Sunda ini. Nanaonan sih, omak ceceleungan we gawe teh sana. Ngapain sih kamu teriak-teriak aja kerjaanmu gitu ya. Dekatnya agama ada di pundakmu. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Ayah saya walaupun beliau seorang militer, tapi beliau punya rasa yang kuat. Beliau memiliki suara yang merdu. Beliau suka menyanyikan lagu-lagu Sunda karena beliau adalah orang Sunda. Ya. Istilahnya Cianjuran gitu. Mari amalkan janji pejabat. Jadilah pejabat yang tua. Jadi karyawan. Jadilah karyawan yang tua. Bakat seniman yang mengalir dari darah sang ayah tampak dalam diri Rhoma Irama sejak kelas 2 sekolah rakyat. Rhoma menjadi penyanyi cilik, sibuk membenahi diri sebagai musisi. Sekolah Rhoma sempat tertunda beberapa tahun. Berapa kali pindah sekolah kan gara-gara main musik kemana-mana gitu kan. Sampai ke Irian Jaya dulu, ketika zaman Trikora. Itu kita sembunyi-sembunyi dari orang tua dengan grup band saya. Tiba-tiba ada yang kontrak untuk pentas di Irian Barat di beberapa kota. Wah, senang gitu. Nah, kesanalah kita mungkin waktu itu 2 bulan apa gimana ya. Karena pakai kapal laut itu saja 8 hari. Kalau PP udah 16 hari, belum dari kota ke kota. Itu 2 bulan di sana nggak sekolah.
Begitu pulang udah dikeluarin dari sekolah kan. Nah, pindah lagi cari sekolah lain. SMA saya berapa sekolah itu? SMA 8, terus PSKD sampai akhir 17 Agustus 5 sekolah. Terakhir di 17 Agustus Tebet ya. 5 tahun kali ya. Mestinya 3 tahun, kita tempuh 5 tahun. Tertundanya kelulusan Rhoma Irama akibat kesibukan bermain musik alih-alih menimbulkan anggapan bahwa para musisi mempunyai masa depan yang suram. Tapi anak kedua dari 8 bersaudara ini terus mengasah musikalitasnya. Yang paling monumental barangkali untuk perjalanan karir saya itu dimana tahun 11 Desember tahun 70 saya membentuk Soneta Group. Dan mari berdendang, kita berdendang. Setelah sebelumnya saya pernah ikut Orkes Melayu Purnama, Chandra Leka dan lain sebagainya, Indra Prahasta di bawah pimpinan Murad Haris. Akhirnya tahun 70 saya membentuk Soneta. Aku akan buktikan kepada mereka bahwa sesungguhnya musik itu suci. Musik itu bukan alat maksiat. Melalui dangdut, aku akan mensiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Di situ pula saya membuat satu revolusi musik. Jadi dalam rangka mencapai kesetaraan dengan jenis musik lain, maka saya revolusi Orkes Melayu itu menjadi ya, dangdut sekarang ini yang kita kenal. Ya. Instrumen dari akustik menjadi elektronik. Aspek lirik dari pesimistik menjadi optimistik. Apakah aku berdosa bila aspek beat dari mendayu-dayu menjadi dinamik seperti itu. Soneta masih bertahan hingga kini. Usianya sudah 35 tahun. Soneta termasuk salah satu grup musik tersolid di dunia. adu domba mengadu domba berbagi pertarungan. Dendang pinggiran dangdut merangsek menuju semua kalangan. Bagaimana Rhoma mengawal irama dangdut? Demi keuntungan domba jadi korban. Rhoma adalah dangdut dan dangdut adalah Rhoma. Komposisi nuansa India dalam irama dangdut secara tidak sengaja membawa romantisme ala India pada kehidupan Rhoma Irama. Karir musiknya difilmkan, namun yang paling menonjol adalah masuknya dakwah dalam musik Rhoma Irama. Rhoma kemudian menggagas posisi baru seni khususnya musik sebagai pertanggungjawaban kepada sesama dan Tuhan. Atas dasar inilah, sebuah kemelut yang berawal dari goyang penyanyi asal Jawa Timur Inul Daratista diusung Bang Haji sebagai bagian dari persoalan moralitas nasional. Prediksi. Musik dari mana itu? Udah copot yang nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Sex machine. It's hard. Gaya
Populernya musik India dan Barat yang beredar di Indonesia sekitar tahun 70-an membuat Roma meramunya dalam orkes Melayu bersama Soneta Group. Roma kembali menegaskan jiwa musiknya sebagai bagian dari dakwah sehingga tak pelak lagi Soneta Group dideklarasi sebagai Voice of Muslim. Walau salah tak peduli, darah muda. Ya, sebagaimana dangdut itu kan berasal dari suara gendang. Dangdut, dangdut. Yang dulu adalah cemoohan yang kemudian saya coba orbitkan dengan menciptakan lagu judulnya dangdut. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Qala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Saya berdakwah dalam Islam, kenapa? Saya takut nanti di hadapan Allah musik ini yang memperlebar saya jalan ke neraka. Ayun di ayun, berayun ayun. Ayun di ayun, berayun ayun. Sorong ke muka, sorong sampai tinggi-tinggi, sorong lagi. Musik dangdut identik dengan goyangan. Bagi Roma yang diberi gelar Raja Dangdut oleh masyarakat, goyang tidak harus erotis dan sensual. Demi alasan inilah, pada tahun 2003, Roma berseteru dengan Ratu Ngebor asal Jawa Timur, Inul Daratista. Dangdut identik dengan goyang, tapi goyang tidak identik dengan erotisme. Ini goyang kan, ini goyang, joget namanya, tapi nggak erotis gitu. Beliau kan memang orang Muslim, nyanyinya dakwah itu adalah ciri khas dia. Sama dengan Inul terlahir dengan penyanyi dangdut yang punya ciri khas seperti ini, yang energik, dan orang senang dengan itu gitu loh. Goyang Inul Daratista dituding melecehkan martabat musik dangdut dan juga merusak moral bangsa. Itu gimana ya, merusak moral itu? Itu hal yang tabu ya, dari melecehkan kewanitaan. Saya buat adalah music is not just for fun only, but music is a responsibility to the God. Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Ikhtiar dan usaha lelaki yang akrab disapa Bang Haji dalam menjaga musik dangdut sempat dijadikan dalam beberapa gelar layar lebar, seperti Satria Bergitar. Pada saat main film itulah, karisma dan pesona Roma sempat menaklukkan hati beberapa wanita. Pakaianmu memang menonjolkan keindahan tubuhmu, tapi tidak mampu menahan pandangan nafsu birahi. Dan sebagai muslimah, Allah tidak membenarkanmu mempertontonkan anggota tubuhmu, Tirza. Umumnya sama, semua film saya adalah drama musikal dakwah. Sembahlah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Film saya umumnya menceritakan true story. Herman. Tapi ada juga yang fiksi. Ya, ada true story dijalin dengan hal-hal fiktif. Ada yang memang sepenuhnya fiktif gitu. Ayo, bersatu padu, ayo, dan seirama, ayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Di antara sekian daftar tentang prestasi dan karir musik yang melekat pada perjalanan hidup Rhoma Irama, sorotan yang tak kalah menarik adalah wanita-wanita di sekitar Rhoma Irama. Pernikahannya yang pertama dengan Veronica kandas dalam perceraian. Rhoma kemudian menikah lagi dengan Rika Rahim.
Pernikahan itu sempat goyah lantaran kasus apartemen Semanggi pada bulan Juni 2003 saat Bang Haji begadang bersama Angel Lelga di kamar 2401. Belakangan lalu Yane, mantan asisten Angel, mencuat pengakuan yang mengejutkan bahwa Bang Haji telah menikah dengan Angel Lelga. Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Dan orang itu menjemput Debbie. Apa Bang Beben yang jemput Debbie, Pak? Enggak. Bang Beben Pesona Rhoma Irama dalam film musikal memikat para wanita lawan mainnya. Salah satunya Veronica, wanita yang menikah dengan Rhoma setelah itu bercerai karena Rhoma Irama berpoligami. Iya, jadi begini. Saya udah capek sebetulnya. Karena sifat orang yang berpoligami, ya satu pasti banyak bohong. Jadi di sini pemikiran saya begini. Sebetulnya saya kasihan juga sih sama Bang Haji. Jadi pemikiran saya daripada dia bohong sana bohong sini, lebih baik saya ngalah dulu deh gitu. Jadi dia kan nggak bohong ke saya, nggak bohong ke sana gitu. Nah, sedangkan berpoligami itu kan harus berbuat adil. Masya Allah, poligami itu manusiawi, justru sangat memperhatikan kepedulian kepada wanita. Pernikahan dengan Veronica membuahkan 3 orang anak. Setelah itu, Rhoma menikah lagi dengan Rika Rahim. Lagi-lagi pertemuannya terjadi dalam film. Pernikahan Rika dan Rhoma terancam retak ketika Rhoma kembali menjalin cinta lokasi dengan salah seorang lawan mainnya dalam sinetron Ibnu Sabil, Angel Lelga. Kasus ini kemudian merebak karena Rhoma kepergok begadang di apartemen Angel. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Dia memberikan pelajaran agama, bahkan ya hampir semua lah ya gitu. Bang Haji banyak sekali memberikan pengalaman karena beliau kan sangat berpengalaman di dunia ini gitu. Sebelum saya dengar dari orang lain, kebetulan dia udah ini dong ngomong langsung sama saya, jadi saya nggak kaget gitu. Ngomongannya seperti apa? Aduh, itu cukup buat saya aja ya, saya rasa. Misalnya nanti kalau ada gosip seperti ini jangan percaya. Ya pokoknya itu hanya jadi rahasia saya dan dia. Sebelum Angel, nama penyanyi dangdut Ayu Soraya disebut menambah jumlah wanita dalam kehidupan pribadi Rhoma Irama. Semuanya sudah tahu kan, semuanya sudah tahu. Ya kita kembalikan dialah, mungkin segala sesuatu yang buruk mungkin saat ini udah mulai terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pandangan saya di sini mungkin karena dia seorang yang beriman, yang dekat sama Allah gitu, dia jalannya di jalan Allah. Jadi saya melihat itulah karisma dia yang muncul gitu kan. Karisma dan pesona Rhoma Irama memang memikat. Selain itu, Bang Haji juga dikenal sebagai pria romantis. Apalagi sikap Bang Haji yang setuju poligami menimbulkan dugaan bahwa Angel dan Bang Haji telah menikah. Ya, saya punya pengalaman pada saat syuting Ibnu Sabil itu kan saya belum bisa naik kuda. Tapi beliau yang mengajarkan saya naik kuda di situ. Pada saat itu mungkin saya takut naik kuda, tapi begitu beliau datang gitu saya rasa hilang gitu takutnya gitu, karena beliau kan yang jago sekali naik kuda gitu ya, dan dia mengajarkan saya di situ. Itu aja. Jadi pada saat ada adegan naik kuda gitu, saya selalu mencari di mana ya gitu ya. Kalau ada dia kayak oh tenang, kayak ini kuda ini nurut sama dia kayak gitu. Ada berita ini kenapa? Ada apa gitu. Dan itu ada hal-hal yang kita tahu, jadi beliau kan tahu apa yang harus disampaikan kepada anak-anaknya, yang mana gitu, dijelaskan duduk persoalannya. Tapi ada juga privasi yang anak-anak tidak bisa masuk terlalu dalam. Jadi seperti berita pernikahan itu ya,
kita memang bisa bertanya gitu, tetapi beliau juga punya hak untuk diam gitu. Artinya saya tanya, jawabannya cuma ngeliat saya gini gitu. Saya tanya, "Pak, kawin gak sih?" gitu. Skandal asmara yang tak sempat terungkap pada bulan Juni 2003 itu sekarang seakan tersibak lagi pada hari Senin 16 Mei yang lalu ketika Rhoma Irama memenuhi panggilan Polsek Metro Pasar Minggu dalam kaitan dengan kasus dugaan pencurian yang melibatkan Angel Elga. Dalam hal ini di mana saya yakin bahwa Angel Elga berada di pihak yang benar. Di mana kebenaran itu? Pertama, ya, bahwa selama ini yang menginginkan kasus ini diproses di kepolisian justru Angel. Dari peningkatan status Angel dari saksi tiba-tiba menjadi tersangka. Nah, ini juga telah membentuk opini publik yang negatif buat Angel sekaligus buat saya karena kita terkait. Akankah misteri kamar 2401 apartemen Semanggi terkuak dalam jawaban Rhoma bahwa dirinya terkait dengan Angel Elga? Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Haji Rhoma Irama menggerakkan roda kehidupannya dari keindahan musik dan kesahajaan ajaran agama. Baik musik maupun agama sama-sama berbasis pada suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama. Sorotan yang selama ini diarahkan kepada Bang Haji tidak lebih dari satu tuntutan kecil atas pertanggungjawabannya. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa saksikan terus Silet. Hayo generasi muda, putra-putri bangsa,